Acara ketiga, ceramah agama yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Ahmad Faisal SKI. Kepada Al-Ustaz kami persilakan dengan segala hormat. Oh, boleh. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa thumma qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi kitabil hadis, kam min shaimin laisa lahu min siyam illal ju' wal 'atash. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam yang mulia ini Allah berikan kepada kita nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga mudah ayunan tangan kita, ringan langkah kaki kita datang ke rumah Allah ini dengan tujuan untuk meramaikan masjid, menunaikan ibadah di bulan Ramadan yang mulia ini. Berselawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat nantinya. Kapan? Di hari yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari yang tidak berguna harta dan anak kecuali hati yang bersih, hati yang suci menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan senantiasa bersolawat, insya Allah nantinya kita menjadi umat yang didahulukan Rasul untuk dibantu di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah salat tarawih yang dimuliakan Allah, judul santapan rohani Ramadan kita pada malam hari ini sesuai dengan yang dijadwalkan. Kalau saya mengambil dari MDI, kita berbicara tentang masalah jangan sampai puasa kita sia-sia. Jangan sampai puasa kita rusak. Puasa tetap sah, tetapi bermasalah hanya untuk menyelesaikan kewajiban saja. Tidak ada laba keuntungan yang kita dapatkan dari puasa yang kita lakukan. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, di dalam melaksanakan ibadah puasa Ramadan, sebelumnya sudah sudah disampaikan mungkin asatiz sebelumnya bahwasanya yang harus kita perhatikan di dalam melaksanakan puasa ini, kita harus memahami tentang syarat wajibnya. Kita harus memahami tentang rukun-rukunnya. Kita harus memahami tentang apa saja yang dapat membatalkan puasa kita. Maka pada kesempatan ini kita fokus tentang hal-hal yang dapat merusak pahala puasa. Kalau membatalkan puasa insya Allah kita sudah paham. Semua kita sudah paham. Tetapi kalau berbicara masalah hal-hal yang dapat merusak nilai dari ibadah puasa yang kita lakukan, inilah sebetulnya yang sangat penting kita perhatikan di dalam menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan ini.
Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita, kam min shaimin laisa lahu min siyam illal ju' wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa menahan lapar dan dahaga, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari sebulan penuh, tetapi dia tidak mendapatkan apa-apapun dari puasa yang dia lakukan kecuali lapar dan haus saja. Hanya laparnya saja yang dia dapat, hausnya yang dia dapat. Keutamaan dari puasa itu tidak didapatkan. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah kasih bonus besar-besaran di bulan Ramadan ini. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan, di siang harinya dia berpuasa karena iman dan mengharapkan ridho Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Di siang hari kita berpuasa, di malam harinya kita beribadah juga. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang menghidupkan malam Ramadan dengan ibadah, baik itu dengan salat tarawih, tadarus Al-Qur'an, betul-betul dipergunakan malam itu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Itu hanya ada pada bulan Ramadan. Tetapi orang yang tidak memperhatikan puasanya tersebut, dia tidak mendapatkan keutamaan itu. Orang yang tidak bisa menjaga dirinya dari hal-hal yang merusak keutamaan pahala puasa itu, dia tidak memperoleh keutamaan yang luar biasa. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, pertanyaannya, apa saja sebetulnya hal-hal yang merusak pahala dari puasa kita? Sangat banyak sekali. Pada kesempatan ini kita mengambil 5 saja, seperti apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Ad-Dailami, bahwasanya khamsun yuftirna shaim, ada 5 kata Rasul yang dapat merusak pahala puasa kita. Ada 5 hal yang dapat merusak pahala puasa kita. Apa saja dia? Yang pertama, al-ghibah. Gibah. Apa itu gibah Bapak Ibu? Gibah itu kalau bahasa kerennya sekarang apa? Gosip. Gibah, namimah, mengadu domba, kazib, berbohong. Itu semua kan yang keluar dari mulut kita. Artinya apa? Salah satu yang terbesar yang bisa merusak puasa kita adalah mulut kita. Makanya di bulan puasa ini kita diperintahkan menjaga mulut, menjaga lidah, hifzul lisan, pelihara lidah kita. Memang berat, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, memelihara ucapan kita ini berat. Makanya kata Rasul, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang mengatakan beriman kepada Allah dan hari akhir, maka ucapkanlah kata yang baik. Kalau tidak, diam sajalah. Ghibah, ngomongin orang di bulan Ramadan ini betul-betul kita jaga. Betul-betul kita jaga. Bu, kalau mungkin di luar Ramadan kemarin agak sering ngomongin orang, di bulan Ramadan ini direm betul lah. Memang susah Bapak, apalagi ibu-ibu. Apalagi ibu-ibu, bukan ibu-ibu di sini, ibu-ibu di Nurul Jamaah sana. Kalau di sini alhamdulillah. Iya, beda-beda sedikit. Beda-beda sedikit. Karena RW 10, ini RW 11 kan? Jadi beda-beda sedikit. Kadang, contoh yang paling mudah lah. Masalah mulut, masalah ucapan ini. Padahal ibu sudah menjaga betul dari pagi. Dari pagi, menjaga betul baca Al-Quran di rumah, tadarus Al-Quran, sholat duha, semuanya kerjakan pekerjaan rumah. Waktu asar itu kan sudah dekat-dekat berbuka, tak lama lagi berbuka. Entah gimana si ibu tadi duduk-duduk di teras rumahnya, duduk-duduk di depan teras rumah, tiba-tiba datang tetangga sebelah, kebetulan sudah selesai juga
mempersiapkan bukaan di rumah. Ceritalah. Awalnya mantap, bagus ceritanya. Ceritanya apa? Ceritanya ya masalah puasa. Ya bersyukurlah Bu, mudah-mudahan alhamdulillah kita masih jumpa dengan bulan Ramadan ini. Karena tetangga kita sudah banyak yang tidak sampai ikut puasa di bulan Ramadan. Alhamdulillah kita masih diberikan waktu, masih bagus. Tiba-tiba ibu yang satu ngomong, Bu, saya lihat 2 hari ini bapak suami ibu ada di rumah. Ada apa gerangan Bu? Apa jawab si ibu yang satu lagi? Payah Bu. Nah mulai di sini dia. Payah. Payah. Payah gimana? Ibu kan tahu. Sekarang kan sudah dekat-dekat lebaran. 1 bulan lagi. Satu pun anak kami 6 orang itu. Satu pun belum ada yang beli baju baru. Belum ada yang terbeli. Kenapa rupanya? Suami ibu kan kerjanya bagus. Ya, itulah payah. Diceritakanlah. Akhirnya nanti diceritakanlah aib-aib dari suaminya sendiri. Hati-hati, hati-hati. Kadang menurut kita itu biasa-biasa. Ternyata itu sudah masuk ghibah. Apa kata Rasul? Apa kata sahabat? Apa yang dimaksud dengan ghibah itu ya Rasulullah? Ghibah itu engkau membicarakan aib saudaramu di belakang dia. Apa itu aib? Aib itu kata ulama sesuatu yang kalau didengarkan oleh orang yang bersangkutan dia marah, itulah dia aib. Sesuatu yang kalau didengarkan orang yang bersangkutan dia marah. Misalnya dibilang si A, bapak tuh agak pendek lah katanya. Kalau dengar si bapak tadi dia marah, itulah aib. Padahal benar, tapi disampaikan itulah dia ghibah tersebut. Itulah dia ghibah tersebut. Maka di bulan puasa ini coba kita pelihara lidah kita. Kata ulama, salamatul insan fi hifzil lisan. Selamatnya manusia itu tergantung sejauh mana dia memelihara lidahnya. Padahal Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, makanya Allah sebetulnya sudah berikan aba-aba ke kita. Apa contohnya? Mulut kita, lidah kita ini kan sudah dikasih pagar sebetulnya. Kalau kita sadar, kita paham, ternyata Allah sudah berikan penjagaan ketat terhadap mulut kita. Agar apa? Agar tidak mudah mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Di pagar ada mulut, ada gigi, ada bibir. 2 pagar lidah kita. Untuk apa? Agar kita tidak sembarangan mengucapkan kata-kata. Padahal Bapak Ibu, singa, apalah harimau di kebun binatang, cuma 1 pagarnya, 1 lapis pagar besinya, dia sudah tak bisa lagi ngapa-ngapain, tak bisa keluar. Makanya ada pepatah kan, mulutmu adalah harimaumu, bahkan mungkin lebih sadis, lebih buas dari harimau. Harimau 1 lapis saja pagarnya sudah tak bisa keluar. Tapi kalau mulut kita 2 lapis, ada bibir, ada gigi, bahkan 3 lagi anak gadis, apa? Ada behelnya. Tetapi masih mengeluarkan kata-kata yang dapat menyinggung perasaan orang lain. Hati-hati akan merusak pahala puasa kita. Maka kalau ada orang yang mengajak kita Bapak Ibu di siang hari Ramadan ini ngomongin orang, menggibah orang, bilang saya sedang puasa. Tolong jangan menggibah, jangan ngomongin orang. Sekarang kita sedang puasa. Kalau mau ngomongin orang, nanti tunggu buka dulu. Setelah berbuka baru ngomongin orang, ya sama saja. Maka pada kesempatan ini menjaga ucapan menggibah ini ternyata salah satu hal yang dapat merusak puasa kita. Yang kedua, an-namimah, mengadu domba. Sekarang mengadu domba tidak hanya dengan ucapan saja. Sekarang itu sudah lebih canggih lagi. Ada sekarang medsos, HP kita, Android kita, itu lebih dahsyat lagi. Tidak perlu ngomong, cukup menggerakkan jari tangan kita. Itu sudah mudah kita
mengadu domba orang lain. Hati-hati. Kalau dulu mulutmu harimaumu, sekarang mulut dan jari tanganmu adalah harimaumu. Hati-hati. Itu termasuk juga bahagian yang akan bisa merusak pahala puasa kita. Yang ketiga, kazib, berdusta, berbohong. Berbohong, ini mudah. Asalkan nanti sesuatu yang kita inginkan itu mudah betul kita mengeluarkan kata-kata. Jangankanlah ke orang lain, Bapak Ibu. Kadang kita terlalu sepele perkataan dusta itu kepada anak kita sendiri. Anak yang umur 5 tahun, apalagi di bulan puasa ini kita latih dia puasa. Nanti di siang hari dia minta es krim. Datang lewat es krim depan rumah kita. Minta dia, "Mama, es krim ma," katanya. Apa kata mamanya? Itu bukan makanan. Iya, es krim itu enak. Bukan, es krim itu pahit. Sudah tahu dari dulu zaman bahola, es krim itu manis. Dibilang pahit. Awas, hati-hati. Memang sepele dia. Tetapi kita sudah mengucapkan kata-kata dusta. Ingat, kita sedang berpuasa. Kita sedang berpuasa, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah. Yang keempat, an-nazaru bis-sahwati. Melihat dengan pandangan syahwat. Ini yang paling banyak. Kalau mulut tadi, masalah ghibah, masalah namimah, masalah kazib itu yang berkaitan dengan mulut itu yang paling banyak biasanya perempuan. Yang paling banyak perempuan. Tetapi khusus untuk an-nazar bis-sahwati, memandang dengan syahwat, ini yang paling banyak dilakukan oleh kaum laki-laki, bapak-bapak. Apa masalahnya? Kadang kita mencari bukaan, ya Allah, sampai di tengah jalan kan banyak yang lewat-lewat, apalagi jalan utama macet gitu ya. Kadang ada sebahagian orang, tapi bukan bapak-bapak di sini, bapak-bapak di sana. Apa itu? Nampak bini orang, lupa bini awak. Mau lihat cantik nanti perempuan, lupa semuanya. Hati-hati. Pandangan kalau sampai sudah ada di situ kata syahwatnya, memandang orang lain dengan syahwat, maka itu akan merusak puasa kita. Dan yang terakhir kata Rasulullah SAW yang dapat merusak puasa itu adalah al-yaminul kazibah, sumpah palsu. Demi untuk menjamin apa yang kita punya, kita rela kadang bersumpah, sekalipun sumpah itu sumpah yang berbohong, sumpah palsu. Hati-hati. Ini merupakan hal-hal yang dapat merusak pahala puasa kita. Jamaah salat tarawih yang dimuliakan Allah. Maka kesimpulannya pada kesempatan ini, kami hanya ingin mengingatkan kepada kita Bapak Ibu jamaah. Sekarang kita masih di awal Ramadan. Besok insya Allah kita masuk hari kedua, hari ketiga melaksanakan ibadah puasa. Berusahalah menjaga diri kita. Tidak hanya dari hal-hal yang membatalkan puasa, tapi dari hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Agar apa? Agar di ujung Ramadan nanti kita mendapatkan gelar la'allakum tattaqun itu. Orang yang bertakwa. Karena orang yang bertakwa itu tidak bisa didapatkan hanya dengan usaha yang biasa-biasa, tapi harus usaha yang sangat luar biasa. Makanya di situ ada kata la'alla. Apa maksudnya? Mudah-mudahan, ada harapan, ada usaha dari kita untuk mendapatkan itu. Mudah-mudahan Allah jadikan nanti puasa kita puasa orang-orang yang betul-betul mendapatkan ghufira lahu ma taqaddama min dzambi tersebut. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita bersama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan, kekuatan kepada kita agar dapat menunaikan ibadah di bulan Ramadan ini sampai akhir dengan sempurna. Amin ya rabbal alamin. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.